Napan adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Napan merupakan salah satu desa di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste. Awal mulanya dulu saya dari sopir oto angkutan, dari Kernek 3-4 tahun. Jadi sopir mobil sampai ada mobil sendiri. Setelah dari mobil sendiri tahun 2007, karena persaingan semakin ketat, saya rubah lagi dari angkutan naik ke usaha dump truk. Setelah di 2013, karena persaingan pasarnya semakin mepet dengan semua sudah mulai usaha angkutan truk, saya berubah lagi. Yohanes De Brito Kevi selalu bangun pagi untuk pergi ke kandang ayam miliknya. Maklum, setiap hari ia bersama para pekerjanya harus rutin membersihkan kotoran ayam dan memberikan makan ribuan ayam petelur yang menjadi sumber penghidupan. Bapak dari 3 anak ini merintis usahanya sejak 2013. Ia lebih memilih lahan rumah pribadi untuk menjadi lokasi usahanya. Keinginan Brito menjadi pengusaha telur ayam berawal dari ajakan seorang teman yang belajar beternak ayam petelur di Jawa Timur. Padahal saat itu ia sempat sukses menjadi juragan angkutan umum. Dengan pergaulan saya dengan teman-teman dari Jawa, hanya modal kita berteman, tapi menurut saya kalau modal berteman itu ada baiknya kan, bisa ada peluang usaha juga. Nah, saat itu saya coba mau usaha apa. Nah, dengan cerita teman-teman dan bergaul, kita ke kampungnya melihat itu, dan kita melihat dan kita lihat di daerah Jawa, dan kembali kita coba lihat kondisi di sini. Brito memulai langkah awalnya dengan membangun kandang yang mampu menampung 8.000 ekor ayam petelur. Meski saat itu sang istri kurang setuju, namun ia tetap berusaha keras demi menghasilkan telur yang berkualitas tinggi. Ia menyadari saat itu masih belum banyak yang percaya dan membeli telur-telur yang ia bawa ke pasar. Lama-lama berkembang, terlebih saat dirinya mulai bergabung menjadi anggota Kredit Union Kasih Sejahtera. Dan di CU hal pertama yang saya dapat di CU dari saya punya pribadi, yang saya rasa dalam perubahan saya punya hidup itu. Dulu saya tidak tahu yang kenal namanya paket celana panjang dan sepatu. Itu poin pertama yang saya lihat perubahan dalam CU. Dan banyak tempat belajar, kita diajak untuk ikut diklat-diklat, arti pertemuan-pertemuan, bukan hanya pertemuan. Kita tiap hari berkomunikasi dengan banyak teman-teman aktivis, banyak staf yang ada pengalaman beda-beda, dan kita bisa padukan jadi satu ilmu. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan bahwa kita menjadi anggota CU Kasih Sejahtera ini bukan hanya sebatas anggota untuk mendapat pinjaman dan simpanan di CU,
tapi kita mendapat ilmu-ilmu bagaimana untuk kita mengembangkan kita punya potensi diri di sana. Dari sana ia mulai aktif mengikuti berbagai pelatihan, termasuk menjadi pribadi yang mandiri dalam memasarkan produknya agar bisa diterima dan dikenal oleh masyarakat luas. Ia yakin telur-telur dari ribuan ayam miliknya ini bisa menarik pembeli dan akan menembus semua pasar yang ada di wilayahnya. Bertahun-tahun menggeluti usaha telur ayam, Brito mengaku tidak pernah sepi pembeli. Angelica adalah satu dari banyak pelanggan yang rutin membeli telur dari Brito. Awalnya Angelica membeli telur hanya untuk coba-coba. Ia hanya membeli sekedarnya untuk ia makan bersama keluarga. Setelah mengetahui kualitas telur yang dijual Brito, Angelica pun mulai pendekatan untuk membeli telur dalam skala besar. Setelah itu kami tahu sudah tersedia juga telurnya di PBBRI Fix. Jadi yang pertama kami coba beli untuk makan. Beli makan, setelah itu dia punya kualitasnya bagus. Tidak mengecewakan waktu itu yang pertama. Yang kedua kami mencoba pendekatan dengan bos. Kami kerjasama untuk telur waktu itu 2020 kami sudah mulai mendekatkan diri, kami tanya-tanya harga telurnya juga tidak jauh berbeda dengan Sevi Andiani. Jangkauannya juga dekat. Setelah itu kami duduk bersamaan dengan suami sendiri. Kami bilang ini bagaimana kita ambil di atas saja. Sejak perjalanan itu kami sudah mencoba sangat bagus. Pengalaman dan kerja keras membuat Brito memiliki omset hingga 30 juta rupiah per hari dengan mempekerjakan 11 orang karyawan. Tabungan yang dimiliki, ia investasikan untuk masa depan ketiga anaknya. Walau serba berkecukupan, ia mengajarkan istri dan anak-anaknya untuk tetap hidup sederhana. Baginya hidup sederhana adalah pola hidup yang memberikan banyak manfaat, seperti membantu menjaga keuangan, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa syukur. Seperti pengalaman hidup dengan menjadi anggota Kredit Union Kasih Sejahtera dengan upayanya membentuk insan yang mandiri, tangguh, dan terpercaya.